Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani, NPM 217555057 dari kelas 5B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi instansi pemerintahan, akuntansi barang dan jasa, akuntansi beban, dan akuntansi persediaan. Akuntansi instansi pemerintahan itu memiliki 3 prinsip. Yang pertama yaitu penerimaan uang setor ke BUD. Yang kedua yaitu pengeluaran bisa melalui mekanisme LS. Yang ketiga yaitu penerimaan bisa melalui mekanisme UP. Tujuan dari pembelajaran akuntansi instansi pemerintahan ini yaitu untuk menjelaskan konsep akuntansi kas dan uang persediaan atau UP dalam akuntansi instansi pemerintahan. Mengenai istilah-istilah dalam akuntansi kas, itu yang pertama, uang persediaan atau UP. UP adalah uang yang diberikan kepada PA atau KPA atau Kepala SKPD untuk kelancaran tugas SKPD. Lalu, uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD, maka dapat dikatakan bahwa UP sama seperti kas kecil dalam akuntansi umum. Untuk yang kedua, yaitu ganti uang atau GU. GU adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Untuk yang ketiga yaitu tambahan uang atau TU. Merupakan ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang atau TU. Lalu yang keempat yaitu pembayaran LS atau mekanisme LS. Itu merupakan pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Untuk yang kelima yaitu pembayaran UP, mekanisme UP, itu merupakan pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Adapun jenis-jenis dari SPP atau surat permintaan pembayaran, yang pertama yaitu SPP UP adalah bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang berapa besaran UP untuk setiap SKPD dengan tujuan untuk mengisi UP SKPD dan pengajuan UP dilakukan hanya 1 kali per tahun. Untuk yang kedua yaitu SPPGU atau Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang adalah pada saat UP terpakai bendahara pengeluaran mengajukan SPPGU sejumlah yang sudah dibuatkan. Surat-surat pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu SPPTU atau Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, yaitu kebutuhan mendesak UP tidak cukup mengajukan SPPTU. Lalu yang keempat yaitu SPPLS atau Surat Permintaan Pembayaran Langsung, itu digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. SPPLS itu ada 2. Yang pertama SPPLS untuk gaji dan tunjangan, yang kedua yaitu SPPLS untuk barang dan jasa. Selanjutnya yaitu akuntansi belanja, barang dan jasa, beban dan persediaan. Akuntansi belanja, barang dan jasa yaitu belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah menurut PP nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih menurut Permendagri 13 tahun 2006. Klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Untuk belanja operasi itu dia meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Adapun prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama yaitu belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Lalu yang ketiga, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode yang dicatat sebagai pengurang belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain atau LRA.
Berikut adalah pencatatan belanja barang dan jasa. Yaitu yang pertama, jurnal atas belanja dibuat dalam kaitan pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan LRA atau laporan realisasi anggaran. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal yaitu sebagai contoh pada tanggal 2 Februari 2012 pada nama akun yaitu belanja pada estimasi perubahan sal pada kredit. Untuk penyajian, belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA setelah akun pendapatan. Berikutnya yaitu akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban menurut PP nomor 71 tahun 2010. Untuk klasifikasi beban, yang pertama yaitu beban operasi. Beban operasi itu meliputi beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu beban transfer. Beban transfer meliputi beban tagihan pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan pemerintah daerah, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu beban non-operasional. Beban non-operasional ini merupakan beban yang sifatnya tidak rutin. Misalnya, defisit pembelanjaan aset non-lancar, dan defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, serta defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang keempat yaitu beban luar biasa, itu merupakan mencatat beban atas kejadian yang luar biasa, yaitu seperti tidak bisa diramalkan pada tahun anggaran, lalu tidak bisa diharapkan terjadinya berulang-ulang, serta kejadiannya di luar kendali pemerintah. Adapun prinsip pengakuan dan pengukuran beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Lalu terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahulukan, timbulnya kewajiban dan konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Lalu yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu ketika terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan berlalunya waktu. Lalu yang keempat yaitu koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Berikut adalah contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD dengan nama akun yaitu rekening PPKD. Pada tanggal 7/10/2021, beban pada debit pada kas di bendahara di kredit, serta pengeluaran kas di debit pada bendahara pengeluaran di kredit. Untuk contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD yaitu dengan jurnal beban di debit pada rekening PPKD di kredit. Serta penyajian itu beban dilaporkan dalam laporan operasional atau LO. Selanjutnya yaitu akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Untuk contoh dari persediaan yaitu seperti persediaan ATK, persediaan bahan bangunan, persediaan amunisi, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan lain, dan persediaan bibit, serta persediaan lain-lainnya. Lalu, prinsip dari akuntansi persediaan ini, prinsip pengakuan dan pengukurannya yaitu persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode, persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Lalu persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Serta persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar, dan saldo persediaan tersebut akan dihitung berdasarkan harga pembelian terakhirnya. Contohnya yaitu sebagai berikut. Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP, yaitu pada tanggal 2 Maret 2012, persediaan di kredit pada kas di bendahara pengeluaran di kredit. Serta untuk contoh transaksi SKPD, contohnya itu
dibeli perlengkapan kantor 80 juta oleh Dinas Pendidikan dengan mekanisme UP dan GU. Maka untuk jurnal LRA-nya yaitu belanja barang 80 juta pada perubahan sal 80 juta. Dan untuk jurnal LO-nya yaitu beban barang 80 juta pada kas di bendahara penerimaan 80 juta. Serta pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU itu jurnal LO-nya yaitu rekening PPKD 80 juta pada kas daerah 80 juta. Untuk pembukuan PPKD-nya, jurnal laporan operasionalnya yaitu rekening SKPD pada kas daerah 80 juta. Selanjutnya yaitu contoh transaksi persediaan. Yang pertama, pada akhir tahun 2022, persediaan tersisa sebanyak 10 juta. Sedangkan di neraca saldo nilai persediaan yaitu 6 juta. Maka jurnalnya yaitu jurnal LO persediaan pada beban persediaan sebesar 4 juta. Dan untuk soal selanjutnya yaitu pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa itu 10 juta, sedangkan di neraca saldonya persediaan senilai 12 juta. Maka jurnal LO-nya yaitu beban persediaan pada persediaan senilai 4 juta. Penjelasan saya mengenai akuntansi instansi pemerintahan, akuntansi barang dan jasa, akuntansi beban, dan persediaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.